Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Syamasiar dan sedapat,nya kita kembali lagi Mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Buat Mitra Syamasiar, bagi Mitra yang ingin bertanya seputar kajian kita dan juga tema kita di malam hari ini, Mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86.003 dan sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Baru ngomongin. Baik, alhamdulillah sehat. Gue tadi kabar berarti mau nguyup. Lu tadi lagi. Saya lagi muter ini. Mau belok lagi, balik lagi. Lu Sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita mau ngomongin temanya Gus. Hari ini kita kasih judul kematian itu nyata. Kematian itu nyata. serem banget Gus ya. Sebelum tema silakan nguyup dulu. Iya, Gus, silakan minum dulu Gus boleh. Kita kasih waktu. Iya. Lo orang mau minum lagi di jedamu. Airnya kayak orang pedes, Ya, panas. ya, panas. Gue ya cabai. Ya, Gus silakan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doa-doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala zahir batinnya Allah berikan kebahagiaan, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di studio ada Aki Gendon, Ayang Mami, dan Bang Bana. Mudah-mudahan mereka dan kita semua, termasuk keluarga besarnya, juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan duitnya banyak-banyak banget. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir tahun soalnya orang-orang lagi pada mikir mau kemana, kita bukan mikir mau kemana, duitnya kemana. Ya, iya betul itu. Ya, beda tipis. Mitra, kita kasih judul kematian itu nyata. Ada sebuah kisah dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika mengiringi jenazah. Ketika semuanya telah bubar dari pemakaman, Umar dan beberapa sahabatnya tidak beranjak dari kubur sang jenazah tadi. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah jenazah yang engkau cintai dan engkau menungguinya di sini, lalu akan meninggalkannya." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ya, sesungguhnya kuburan ini memanggilku dari belakang. Maukah kalian ku beritahu apa yang ia katakan kepadaku?" Mereka menjawab, "Tentu." Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Kuburan ini memanggilku dan berkata, wahai Umar bin Abdul Aziz, maukah ku beritahu apa yang akan ku perbuat dengan orang yang kau cintai ini?" Lalu Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Tentu." Kuburan itu berkata, "Aku bakar kafannya, kurobek badannya, dan kusedot darahnya serta kukunya, dagingnya. Maukah kau kuberitahu apa yang kuperbuat dengan anggota badannya?" "Tentu," jawab Umar bin Abdul Aziz. "Aku cabut satu persatu jari-jari di telapak tangannya, lalu dari tangannya ke lengan, dan dari lengan menuju pundak. Lalu kucabut pula lutut dari pahanya, dan paha dari lututnya. Kucabut pula lutut itu dari betis,
dan dari betis menuju telapak kakinya. Lalu Umar bin Abdul Aziz menangis dan berkata, ketahuilah, umur dunia ini hanya sedikit. Kemuliaan di dalamnya adalah kehinaan. Yang muda akan menjadi rentak, dan yang hidup akan mati. Celakalah yang tertipu olehnya. Janganlah kau tertipu oleh dunia. Orang yang tertipu adalah yang tertipu oleh dunia. Di manakah penduduk yang membangun suatu kota, membelah sungai-sungai dan menghiasinya dengan pepohonan, lalu tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Mereka tertipu menggunakan kesehatan yang dimiliki untuk berbuat maksiat. Demi Allah, di dunia mereka dicengkram oleh hartanya. Tak boleh begini, tak boleh begitu, dan banyak orang yang dengki kepadanya apa yang diperbuat oleh tanah dan kerikil kuburan terhadap tubuhnya. Apa pula yang diperbuat binatang tanah terhadap tulang dan anggota tubuhnya. Dulu di dunia mereka berada di tengah-tengah keluarga yang mengelilinginya, di atas kasur yang empuk dan pembantu yang setia, keluarga yang memuliakan dan kekasih yang menyertainya. Tetapi ketika semuanya berlalu dan maut datang memanggil, lihatlah betapa dekat kuburan dengan tempat tinggalnya. Tanyakan kepada orang kaya apa yang tersisa dari kekayaannya. Tanyakan pula kepada orang fakir apa yang tersisa dari kefakirannya. Tanyalah mereka tentang lisan yang sebelumnya mereka gunakan berbicara, juga tentang mata yang mereka gunakan melihat hal-hal yang menyenangkan. Tanyakan tentang kulit yang lembut dan wajah yang menawan serta tubuh yang indah. Apa yang dilakukan cacing tanah terhadap itu semua? Warnanya pudar, dagingnya dikunyah-kunyah, wajahnya terlumuri darah dan tanah. Hilanglah keindahannya, tulang meremuk, badan membusuk, dan dagingnya pun tercabik-cabik. Di manakah para punggawa dan budak-budak? Di manakah kawan? Di manakah simpanan harta benda? Demi Allah, mereka tidak membekali si mayit dengan kasur, bahkan tongkat untuk bertopang sekalipun. Dahulu di rumah mereka merasakan kenikmatan. Kini ia tenggelam di bawah benaman tanah. Bukankah kini mereka tinggal di tempat yang lusuh dan menjijikan? Bukankah sama saja bagi mereka siang dan malam? Bukankah sekarang mereka tenggelam dalam pekatnya kegelapan? Tak ada lagi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang tercinta. Berapa banyak orang yang dulunya mulia, kini wajahnya hancur, anggota badannya tercerai-berai, mulut mereka berlepotan dengan darah dan tanah, bahkan nanah. Binatang-binatang tanah menggerubuti jasad mereka sehingga satu persatu anggota tubuh terlepas, hingga akhirnya tak tersisa kecuali hanya sebagian kecil saja. Mereka telah meninggalkan istananya, berpindah dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit. Sesudah itu, istri-istri mereka dinikahi orang lain. Anak-anaknya pun berkeliaran di jalan. Harta bendanya dibagi-bagikan oleh ahli warisnya. Di antara mereka, ada pula yang dilapangkan kuburnya, diberi kenikmatan dan bersenang-senang dengannya di dalam kubur. Tetapi ada pula yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempitan lubang kubur, menyesali apa yang telah mereka kerjakan. Umar lalu menangis dan berkata, wahai yang menjadi penghuni kubur esok hari, bagaimana dunia bisa menipumu? Di manakah kafanmu? Di mana minyak atau wangian untuk orang matimu? Dan di mana dupamu? Bagaimana nanti ketika kamu telah berada dalam pelukan bumi? Celakalah aku dari bagian tubuh yang mana pertama kali cacing tanah itu melumatkanku. Celakalah aku dalam keadaan bagaimana aku kelak bertemu dengan malaikat maut saat ruhku meninggalkan dunia. Keputusan apakah yang akan diturunkan oleh Robku? Umar bin Abdul Aziz menangis dan terus menangis. Tak lebih dari 1 pekan setelah itu, ia meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra,
sadari dan terus menyadari bahwa kematian itu nyata. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mati. Tidak melihat siapa yang tua dan siapa yang muda, semua akan mati. Maka kesimpulannya, mari sama-sama kita berani menasehati diri sendiri. Apa yang sudah kita siapkan untuk bekal menuju kematian kita. Semua akan diminta pertanggungjawaban dan amal yang akan menemani kita di dalam kubur. Harta menghantarkan kita, istri, anak, saudara menghantarkan kita. Setelah kita dikuburkan, mereka akan kembali meninggalkan kita. Dan yang menemani kita hanya amal. Semoga Allah berikan kemudahan kita beramal, dan amal itu bisa menjadi sahabat kita, teman kita di alam kubur, dengan keindahan dan karunia kenikmatan di alam kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, baik untuk mitra Syemasiar, bagi mitra yang ingin bertanya, silakan mitra bisa kita bergabung, hubungi kami di 0813 kali 86003 ya, atau juga lewat telepon on-air-nya juga bisa ya. Dan di malam hari ini sudah ada yang kita bergabung, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gus. Malam. Dari Ketua Ganteng. Bicara kematian atau ajal itu adalah hal yang nyata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti mengalami kehidupan. Pertanyaan saya, boleh tidak Gus ketika berdoa kita minta meninggal di tempat yang baik, yaitu di tanah suci? Ini kita niatin terus doanya, Gus. Boleh, sangat boleh. Karena begini, hidup itu kan bagaikan HP, ada option, pilihan. Kita gunakan HP bagaimana terserah kita kan gitu ya. Jadi option terbaik adalah pasti kita nggak mau tuh HP itu hang, HP itu gampang panas dan lain sebagainya. Pasti kita memilih jalan yang baik, nyaman, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama menganjurkan untuk terus minta kepada Allah agar kita diberikan karunia kenikmatan dari Allah. Salah satunya apa? Ketika hidup kita senang, ketika kita kematian kita senang, di akhirat pun senang. Sering kita doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan di dunia ini saya senang. Senang itu dalam dua kategori ya, dalam zahir dan batin. Terus di akhirat pun senang. Di tengah-tengah pasti insya Allah senang. Karena apa? Dunia aja mendapatkan ridha dari Allah, akhiratnya mendapatkan ridha Allah, maka di alam kubur kita mendapatkan kenikmatan, ataupun bisa kita katakan kuburan itu bisa menjadi taman surga ya Allah, raudhah min riyadil jannah. Apalagi ini punya doa, ya Allah, saya pengen banget mati di Mekah gitu ya, baik di Mekah ataupun di Madinah, pengen dikuburin di sana. Pertama, suatu keunggulan dan keistimewaan yang bisa mati dan dikuburkan di sana. Yang kedua, nanti di yaumil qiyamah itu, di hari kiamat itu, ketika semua alam semesta ini kiamat, ada muncullah Dajjal. Jadi satu bumi ini, semua tanah, semua negara diinjek oleh Dajjal. Maksudnya dimasukin oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Maka suatu keistimewaan apabila ada jasad kita di Mekah ataupun di Madinah, kita tidak mendapatkan rajuan atau tidak mendapatkan virus dari Dajjal. Itu suatu keistimewaan. Cuman pertanyaannya, kalau kita minta mati di alam di daerah Mekah ataupun Madinah, jangan terlalu ke situ. Kita minta yang pertama dulu, itu nomor 2. Nomor 1 apa? Ya Allah, senengin bagi kebahagiaan saya buat di dunia, dan mati saya dalam keadaan husnul khotimah, dan yaumil qiyamah juga mendapatkan kesenangan dari Allah. Jadi jangan hanya minta mati senang, ya kita minta hidup kita, seharian kita juga senang mendapatkan kasih sayang dari Allah, begitu. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan Ki? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Israfil di Bekasi. Waduh, sama. Aduh. Saya kan jualan Gus. Terus yang beli itu kan dari uang orang yang suka pasang togel. Waduh. Sama orang yang tukang pijit, seorang wanita tapi melayani dia juga Gus. Terus gimana hukumnya uang tersebut Gus? Halal. Halal. Karena apa? Kita pertama dagang. Yang kedua, kita walaupun tahu dia copet, dia maling, dia PSK, jangan mempertanyakan itu atau mempersulit orang yang beli.
lu kan begini. Jangan, nggak boleh. Hukum dagang itu ada yang beli dan ada yang menjual. Kalau ada orang yang beli, misalkan maaf, ada copet, kita tahu lah gitu, tapi alhamdulillah kita juga nggak guji sehingga dia mau belanja sama kita, udah terima halal. Kalau bahasa para ulama, duit itu nggak ada agamanya. Yang bahaya tuh begini, ini halal apa haram, halal apa haram, kita nanya mulu, maka jadi haram. Maka baiknya ketika ada orang yang beli, udah terima, layani dengan baik. Maka layani yang baik itu salah satu produk kita juga bagus itu. Jangan sudah expired kita jual aja, jangan, takutnya jadi penyakit dan lain sebagainya. Maka hukumnya kita yang berdagang atau yang menjual, ketika ada yang membeli, siapapun yang membeli, katakan orang yang membeli adalah orang non halal, kita menerima karena hukumnya jual beli, hukumnya dagang, begitu. Ya. Kita buka telepon dulu. Siap. Ya, boleh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Dari Bumi Bogor. Ya. Silakan Bu. Yang ini ya, saya kan jualan, lagi sholat, ada yang beli ya. Terus saya selesai sholat, saya layanin dulu tuh yang beli. Terus sedang melayanin baru berdoa. Itu gimana Pak Ustaz? Ya. Ya, Udah, makasih ya. 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 Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ini jadi lagi sholat ada yang beli, ya ada yang. Jadi begini aja, kalau ketika kita sholat, jangan sholat aja, kita harus kasih tanda buat orang yang nggak tahu kita. Salah satu kalau mau warung kita tulis lagi sholat gitu ya. Iya. Bagus banget tuh, beberapa warung saya ngeliat kok suka tahu gitu. Oh, jadi kan kita mundur lagi tuh nih. Oh, dia lagi sholat, ntar aja dulu Iya. gitu. Ataupun bahasa simpelnya ada ruko gitu, dagang apapun lagi ditulis lagi sedang istirahat. Nah, itu bagus. Nah, syukur-syukur bisa ditutup sebentar rollingnya ataupun papannya. Nah, bagus banget. Tapi kalau lagi sholat, kita lagi sholat orang nggak tahu nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, beli gitu ya, bareng kita nih. Kalau dalam satu rakaat yang pertama kita batalin boleh. Nah, tapi kalau udah 2, 3, 4 jangan terusin. Nah, pertama itu. Yang kedua, ketika misalkan sholatnya zuhur gitu ya, maksudnya tidak dibesarkan suara kita. Maka ketika misal takbir Allahu Akbar itu dikencengin biar yang beli tahu. Jangan dehem, orang dehem nggak ngerti. Ya, misalkan gini, Aki Gendon ke rumah saya lagi dagang, beli gitu kan. Saya pas banget Allahu Akbar gitu. Ataupun ketika membaca suratul Fatihahnya boleh sekedar memberikan isyarat. Misalkan sholat zuhur itu kan bacanya disamarkan. Boleh dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh itu. Itu cukup memberikan gambaran atau isyarat aja. Enggak boleh begini, "Woi, gue lagi sholat." Jangan. Itu namanya membatalkan sholat. Takutnya yang beli jawab, "Pamer loh," gitu kan, ribet jadinya. Maka yang pertama solusinya kita kasih tulisan dah. Kita kasih tulisan. Yang kedua, katakan belum sempat kasih tulisan, terus ada orang yang beli, kita kencengin baik takbirnya ataupun membaca Fatihah atau suratnya. Tapi sebatas isyarat, bukan komplit baca suratnya sampai kelar kita kencengin, enggak. Kecuali sholatnya sholat maghrib, isya atau subuh, kita kencengin aja Bismillahirrahmanirrahim, sholat woi gitu. Ya boleh, enggak, itu boleh kalau kalau malam. Kalau siang sebatas isyarat aja. Begitu. Kalau udah salam Gus, misalnya udah selesai sholatnya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, layanin. Boleh. Udah layanin selesai, lupa berdoa dulu. Boleh. Lanjut boleh. Boleh banget. Jadi gini, salam pertama adalah wajib ke kanan tuh ya, salam ke kiri adalah sunnah. Contoh, ini kan ada yang beli atau ada yang kita kentut. Assalamualaikum ke kanan tuh. Tiba-tiba mau ke kiri, sholat kita diterima atau sah. Ya, diterima atau sah. Yang kedua, misalnya dibeli, nggak apa-apa. Yang jelas kita udah kelar sholat ya, terus kita layanin, habis kelar kita layanin, kita berdoa lagi, nggak apa-apa. Itu namanya menyesuaikan perintah kita kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk Allah.
Satu lagi ya, Gus. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Nenek Ridho nih. Waalaikumsalam. Suami saya sudah meninggal Pak Ustadz, tapi kayaknya saya nggak terima. Waduh. Kenapa ya Pak Ustadz? Waduh. Satu, Ya. takdir itu adalah punya Allah. Kan pernah dengar nih nasihat-nasihat orang-orang tua kita. Kita sayang nih, Allah lebih sayang. Kan gitu ya. Kalau kita bilang Allah nggak sayang, ya habis dia dikemplangin gitu ya. Nggak mungkin Allah tega, pasti lebih sayang. Kalau kita sayang kepada sesama makhluk, Allah lebih sayang dengan makhluknya. Salah satunya apa? Apabila ada muslim menghina non muslim gitu ya, itu nggak boleh. Kata Allah apa? Lu udah menghina makhluk gua. Jadi berhubungan kepada sesama makhluk itu memberikan kasih sayang walaupun dia non Islam, walaupun dia bukan manusia, walaupun misalkan dia adalah binatang buas, harus tetap memberikan kasih sayangnya. Nah, kalau ajal itu adalah tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti mati, bukannya manusia doang, ikan, kambing, bahkan alam semesta ini ada angin tuh, ada matahari, nanti habislah. Nah, namanya disebut hari kiamat. Semua makhluk binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan agama. Lalu kita tidak menerima, berarti kita kufur. Jangan sampai kita kufur. Kalau kita menerima, bukan menerima alhamdulillah lu mati, bukan. Jadi alhamdulillah bagus, cuman alhamdulillah ya Allah, makasih engkau telah mencabutnya. Mungkin dalam riwayatnya apa? Sakitnya luar biasa, kita mau ngeladenin, mau ngurus nggak tega. Kita punya duit terbatas, kita punya waktu terbatas. Akhirnya Allah memanggil, kita ucapkan alhamdulillah. Nggak hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak hanya itu, tapi kita ucapkan alhamdulillah. Karena kita yakin Allah lebih menyayangi makhluknya atau hambanya, apalagi orang tua kita. Ya Allah, saya terima, saya ikhlas orang tua saya dipanggil oleh engkau. Saya yakin engkau lebih sayang kepada ayah saya, lebih yakin kepada orang tua saya. Maka ucapan itu, ikrar itu diterima oleh Allah. Nanti orang tua kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan di alam kuburnya. Begitu. Kalau kita nolak, nah, jangan sampai lah, ya takutnya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya. Jadi buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik mitra Gangga, kalau guru saya ngajar ngasih tahu kepada saya bahwa kematian itu nyata, bukan goib. Ya. Yang goib itu kita. Kenapa yang goib itu kita? Sekarang begini, ketika ada macan mati, pasti meninggalkan belangnya. Ya. Ketika ada gajah yang mati, meninggalkan gadingnya. Nah, manusia ada yang bilang ketika mati meninggalkan namanya. Padahal satu konsepnya, rasa. Contoh, kita makan permen itu ada. Ketika kita masukin ke mulut, lalu habis, yang kita ingat, selalu ingat adalah rasa. Begitupun manusia, ketika hidup, nanti mati, yang kita ingat adalah ceritanya. Cerita itu adalah rasa. Oh, Ki Gendol orang baik. Oh, Mami orang baik. Ini alhamdulillah. Tapi amit-amit yang contoh yang kedua. Oh, Gus Edward tuh orang jelek. Rese dia, brengsek dia. Nah, amit-amit. Kita nggak bakalan kuat. Karena pada nyatanya yang tidak bisa menerima itu semua bukan hanya almarhum yang sudah meninggal, tetapi orang yang masih hidup pun kebagian. Contoh, anaknya Wah, gede banget bapaknya. Nah, ini berarti kita meninggalkan rasa. Ayo kita ciptakan, kita buktikan kita punya rasa, kita punya cipta yang baik. Sedikit demi sedikit kita tahu diri kita perbaikin, sehingga ketika kita mati meninggalkan rasa yang baik, yang manis, yang bisa menyenangkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.